Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. Piala Dunia nih sudah makin seru ya. Sudah makin seru dan sudah mulai banyak yang berguguran juga. Dari Betul. 16 yang lolos keluar dari fase grup ini sekarang sudah ada 4 yang maju dan 4 Ya, yang KO. betul. Dan sebentar lagi dua wakil Asia yang tersisa itu akan berlaga, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Bro Ipung, gimana nih? Iya. Ya memang kan ada beberapa pertandingan yang sudah menghasilkan negara-negara yang lolos ke perempat final. Mhm, Yaitu antara lain Belanda, Prancis, kemudian Argentina, dan itu tentunya dan juga Inggris ya. Nah, mhm, dari beberapa negara yang sudah lolos, memang kan masih ada 4 lagi pertandingan nih yang kita tunggu-tunggu. Sebetulnya yang kita tunggu adalah bagaimana Asia yang saat ini menyisakan dua ya setelah Australia kemarin kalah lawan Argentina. Tentu kita berharap bahwa Jepang dan Korea Selatan bisa keluar dari fase ini ya perdelapan final ini. Nah, Jepang nanti akan melawan Kroasia, hmm, sedangkan Korea Selatan melawan Brazil gitu loh, Bro. hmm. Ini kira-kira hasilnya seperti apa nih, Bro? Ya, justru saya melihat peluang terbesar ya kalau dari dua negara ini antara Jepang dengan Korea. Saya melihat Jepang lebih punya peluang Hmm, sebetulnya lebih besar. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga buat Korea bisa mengejutkan lagi gitu loh. hmm, hmm, Nah, saya memang kalau kita rujukannya adalah edisi 4 tahun yang lalu, di sini kan yang dihadapi Jepang adalah runner up Piala Dunia 4 tahun yang lalu di Rusia. hmm, Tapi sayangnya Kroasia saat ini masih dihuni oleh muka-muka yang lama gitu loh. hmm, Masih hmm, ada Luka Modric yang usianya udah hampir 37 tahun. hmm. Kemudian Dejan Lovren, Ivan Perisic, Mateo Kovacic. Nah, ini juga kan apa bisa saja ini menjadi titik lemah. Walaupun kalau kita lihat dari beberapa pertandingan yang melibatkan pemain-pemain yang sudah berumur, nampaknya itu tidak terlalu berpengaruh sebetulnya. Karena lagi-lagi saya kan pernah mau bicara ya bahwa jenjang karir dari seorang pemain di era sepak bola modern itu ternyata justru lebih panjang gitu loh. Hmm, hmm. Jadi angka-angka sekarang ini hanya berupa angka apa jumlah gitu loh. Bukan lagi menunjukkan atau mengindikasikan sebuah penurunan performa. Tidak juga seperti itu. Iya, iya. Nah, sebaliknya di pihak Jepang, Jepang ini justru banyak dihuni oleh muka-muka baru. Kalau kita lihat dari skuad Jepang yang sekarang, memang yang bisa dikatakan sebagai pemain senior itu ada di Yuto Nagatomo, kemudian Sakai, Maya Yoshida, dan Shuichi Gonda ya. Hmm. Sementara yang lainnya adalah muka-muka baru yang kita harapkan bahwa dengan kecepatan yang dimiliki oleh pemain-pemain Jepang itu bisa menetralisir permainan dari Kroasia, gitu bro. Iya, iya. Jadi harapannya tetap ya Jepang menang. Mm-mm. Walaupun sebetulnya gini bro, kita lihat pertandingan satu lagi, Korea melawan Brazil. Iya. Nah, di pertandingan terakhir fase grup, justru Brazil kalah lawan Kamerun 1-0. Hmm, Itu di menit-menit akhir. Ini kan juga sebuah indikasi bahwa Brazil bukanlah negara yang superior ya dalam hal ini ya. hmm, Karena ternyata masih bisa dikalahkan juga. Nah, momentum dengan ketidakhadiran Neymar yang mungkin masih cedera hmm, dan juga kita harapkan bahwa mentalitas Korea yang sedang menanjak hmm. terakhir di pertandingan terakhir kan itu begitu dramatis dan dia bisa keluar dari ini ya dari persoalan-persoalan mentalitas yang begitu kuat, pressure yang begitu kuat. Ya Mhm. kita harapkan sekali bahwa Korea kali ini juga bisa juga menunjukkan gitu loh, mengejutkan Brazil gitu. Ya, Harapkan seperti itu, Bro. ya, saya sangat berharap Korea Selatan melaju. Betul. Tapi kalau Ya. misalnya Jepang menang, Korea Mm-mm. Selatan menang, mereka beradu. Nah, Aduh, itu dia. Itu kacau. dia. Itu dia, Bro. Ada sebuah kerugian juga ya buat konfederasi AFC dalam hal ini ya.
Mhm. Kalau misalkan kita berandai-andai, Hmm. Jepang bisa mengatasi Kroasia, Korea bisa mengatasi Brazil. Terpaksa mereka harus ketemu Hmm. di perempat final gitu loh. Ya, Nah, ujung-ujungnya tentu satu akan korban di situ kan. satu jadi korban gitu loh. Nah, tapi gini ya, kita juga masih menunggu juga apakah pertandingan-pertandingan lain juga kan sepertinya tidak bisa kita abaikan ya, Bro. Mhm. Kita tidak bisa fokus pada dua pertandingan ini aja, karena kita juga Mhm. masih melihat bagaimana tim-tim dari Afrika juga hanya tinggal menyisakan satu, Maroko yang nanti akan melawan Spanyol Ya, setelah Senegal kalah lawan Inggris. Kemudian tim dari Amerika Utara sudah tidak menyisakan wakil wakil. ya. Uh, uh, Australia juga kalah lawan Argentina, Portugal nanti juga ketemu dengan Swiss. Nah, Hmm. ini juga kan sepertinya di fase-fase gugur ini akan menyuguhkan ya. Kita harapkan pertandingan-pertandingan yang lebih seru gitu Hmm. loh. Mhm. Ya, Tapi gimana? tapi dari empat yang sudah melaju ini kan Mm. tiganya dari Eropa. Ya, itu dia. Kan lagi-lagi ya bahwa Eropa masih dominasi masih kuat ya. Jadi Iya. tidak heran kalau setiap kali Piala Dunia wakil dari Eropa pasti yang paling banyak. Mhm. Mengingat bahwa eh, rataan dari keseimbangan dari masing-masing negara itu akhirnya sudah sangat ini ya, sangat merata kalau di daratan Eropa. Mhm. Berbeda dengan di Asia atau Afrika dan Mhm. Amerika Latin, apalagi di Amerika Utara gitu ya. Mhm. Yang ujung-ujungnya kontestannya ya dia hampir hampir pasti ya dia-dia lagi gitu loh. Iya. Nah, ya kita harapkan bahwa ke depannya dengan momentum bahwa Asia masih punya dua wakil dan mudah-mudahan dua-duanya juga bisa lolos, ini Mhm. juga kan memberikan inspirasi buat negara-negara Asia lain bahwa kita tuh dari zona ini masih sebetulnya kualitas sudah sangat bagus gitu, Bro. Iya, betul, betul, betul. Oke, nah dari Afrika Hmm? tinggal satu, Hmm. kemudian Asia tinggal dua, eh, Amerika Latin tinggal satu juga ya, Brazil. Ya, Brazil memang belum pasti ya. Iya, maksudnya Karena saat ini kan, Argentina sudah lolos. ya Argentina sudah Argentina sudah lolos. lolos. Tapi Ah, kalau yang ah. dari Asia nih sekarang tersisa kan tinggal dua, Iya, sisanya tinggal dua sisa memang. tinggal dua ya. Tapi itu juga belum Ah, tentu lolos ke perempat final. betul. Kemudian dari Amerika Latin juga tinggal satu, Ya, dari Afrika juga tinggal satu, iya, yang Eropanya berarti masih ada empat lagi ya. iya. Betul. Mudah-mudahan Asia nunjukin taringnya dah. Betul. Tapi yang saya suka ya dari fase grup ini, ada beberapa negara yang di fase gugur ini ya, Mhm. ada beberapa negara yang di saat bermain di fase grup itu belum kelihatan gaya permainan aslinya. Mhm. Sebagai contoh Belanda ya. Mhm. Belanda kan begitu dia bermain di fase grup, dia sepertinya gaya bermainnya sangat datar ya. Mhm. Tapi begitu dia masuk ke fase gugur dengan gaya permainan ketika mengalahkan Amerika Serikat, itu kan sudah memperlihatkan bahwa ternyata Belanda ini punya kans juga sangat besar gitu loh. Mhm. Melihat pertama ya produktivitas golnya juga bagus gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, dan mereka mungkin sepertinya ya satu-satunya negara yang tidak kalah ya pada saat di fase grup. Mhm. Dia dari tiga pertandingan dua menang sekali seri. Yang Mhm. lain Brazil pernah kalah, Mhm. Argentina pernah kalah, Portugal pernah kalah, Spanyol pernah kalah. Jadi sebetulnya ini dia gitu loh. Yang apa yang diam-diam justru grafiknya lagi terus-terus melakukan terlihat ini ya linear, menanjak gitu loh, Bro. Mhm. Mhm. Wah, saya berharap Asia tetap. Betul, betul. Ya dalam hal ini memang ya subjektivitas kita ya. Kita Hmm. menganggap bahwa saatnya Piala Dunia yang lagi dilaksanakan di benua Asia juga harusnya Asia mengambil keuntungan seperti ini gitu loh. Ya, Dan ya. saya pikir juga kalau publik-publik di Qatar itu juga tentu punya subjektivitas yang sama ya. Kalau kemudian Korea atau Jepang bisa melaju terus gitu loh. Ya. Nah, apalagi di pertandingan waktu Korea melawan Uruguay itu kan sepertinya
fans-fans sepak bola yang hadir di Qatar itu lebih lebih ini ya, lebih pro ke Korea Selatan gitu loh. Ya, Apalagi yang yang dihadapi oleh Korea Selatan adalah ini ya, apa, tim yang juga sebetulnya punya kans untuk jadi juara, Portugal gitu loh. iya, Jadi kalau kita lihat sih harusnya ya inilah kesempatan besar Asia gitu. ya betul. Mudah-mudahan lah. Ya kemarin Hmm. saya sebenarnya berharap juga Australia bisa minimal imbang lah supaya bisa memperpanjang nafas gitu ya. Ternyata nggak bisa juga. Padahal Iya lumayan betul. juga permainannya sih menurut saya. Oke. Iya. Oke, sobat bola. Itulah obrolan kita mengenai Piala Dunia ya. Menurut sobat sendiri kira-kira Jepang dan Korea bisa nggak ketemu di perempat final? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Baik. Thank you, bro.